Paling-paling dulu di era Orde Baru, kalau suaminya jadi gubernur, istrinya jadi anggota MPR. Itu yang banyak kita dengar waktu itu. Tetapi sekarang ini bukan begitu lagi. Dia jadi pejabat, anaknya harus juga jadi pejabat. Dia jadi bupati, anaknya harus jadi bupati sesudah dia. Dia jadi wali kota, istrinya harus jadi wali kota sesudah dia. Sudah benar-benar tidak ada lagi rasa malu kalau melakukan KKN di era sekarang ini. Malu akan disebut orang, malu akan dipergunjingkan orang, malu akan diperkatakan orang di belakangnya karena perbuatan KKN-nya itu betul-betul kentara. Karena perbuatan KKN-nya itu betul-betul nyata. Tidak ada rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di awal pertemuan kita ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah hidupnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BM, kalau kita coba menelusurinya satu persatu, memang kita melihat kasus-kasus yang terbongkar di negeri ini akhir-akhir ini lebih banyak disebabkan oleh kaum perempuan. Apakah ini memang Allah atau Tuhan Yang Maha Esa sengaja memperlihatkan kepada rakyat di negeri ini kasus-kasus yang tersembunyi selama ini melalui kaum perempuan atau bagaimana? Namun yang jelas banyak sekali kasus-kasus mengejutkan yang terbongkar karena perempuan. Lihat saja kasus Sambo terbongkar karena peran dari PC, Putri Chandrawati, istri Sambo. Kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan, terutama yang terjadi antara Mario Dandi dengan David, juga pada intinya di sana yang berperan perempuan, pacar dari Mario Dandi. Kalau kita lihat yang lain juga masih ada. Untuk itu, coba kita baca sebuah berita tentang hal ini. Hops.id menurunkan berita di bawah judul "Borok Negara sedang dibongkar lewat perempuan. Said Didu, .2. Semoga Bu SMI ikut, Berita ini hari Rabu 15 Maret 2023. Hops.id. Belakangan ini, berbagai kasus besar di Indonesia disebutkan terungkap karena peran perempuan dalam mengungkapkan fakta-fakta tersembunyi. Mulai dari kasus Sambo hingga kasus pajak, selalu ada sosok perempuan yang menjadi aktris utama di balik terungkapnya kasus tersebut. Saat ini, kasus pajak tengah menjadi topik utama di Indonesia. Tak lama setelah muncul kasus Ferdy Sambo yang terungkap berkat istrinya, Putri Chandrawati.
Kini ada juga kasus pajak yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan pendapatnya melalui cuitan di akun Twitter @msaiddidu yang dikutip pada Senin 13 Maret 2023. Dalam cuitannya, Said Didu menyatakan bahwa borok negara sedang dibuka oleh Allah lewat perempuan. Borok negara sedang dibuka oleh Allah lewat perempuan. Demikian tweet Muhammad Said Didu. Said Didu pun mengurai kasus-kasus besar yang terungkap berkat peran perempuan. Kasus pertama adalah kasus Sambo dan Satgasus yang terungkap berkat Putri Chandrawati. Kasus kedua adalah kasus pajak dan bea cukai yang terungkap melalui Agnes. Ini yang sebutkan teman dekatnya atau pacarnya Mario Dandi. Berawal dari kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandi, di mana Agnes juga terlibat. Kasus besar ini kemudian melibatkan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan ayah dari Mario Dandi dan merembet ke institusi di bawah Kemenkeu. Kasus lain yang terungkap berkat peran perempuan adalah kasus narkoba Teddy Minasa yang terungkap berkat istri Siri. Maksudnya istri Siri Teddy Minasa yang bernama Linda. Selain itu, gaya hedonis para istri pejabat yang suka tampil mewah dan hedon juga menjadi sorotan publik, terutama lewat unggahan sosial media. Menyinggung Sri Mulyani, Said Didu berharap agar Sri Mulyani juga bisa turut serta dalam membuka borok negara yang lebih besar. Semoga Bu SMI ikut membuka. Tweet Said Didu berharap pada Sri Mulyani. Kemenkeu yang dipimpin oleh Sri Mulyani saat ini tengah diguncang oleh kasus-kasus pejabat yang diduga terlibat dalam praktik pencucian uang. Sri Mulyani pun terperangah dengan data 300 triliun rupiah yang dimainkan oleh pejabat Kemenkeu dalam praktik tersebut. Memang sahabat, kalau kita perhatikan yang membuat terbongkarnya sejumlah kasus menghebohkan akhir-akhir ini, memang jika kita perhatikan berita ini, banyak sekali di sini peran perempuan. Entah mengapa, menurut Said Didu, dia meyakini Allah membongkar borok negara melalui perempuan. Memang banyak sekali perempuan yang berperan dalam hal terbongkarnya berbagai informasi yang menghebohkan saat ini berkaitan dengan keburukan-keburukan yang terjadi di negara kita. Dan yang paling aneh lagi memang gaya hidup para istri pejabat turut berperan sekali dalam membongkar kasus-kasus berkaitan dengan korupsi, TPPU, atau kasus-kasus pencucian uang, dan lain sebagainya akhir-akhir ini. Apakah ini memang Allah sengaja menunjukkan melalui tangan-tangan perempuan ini, ataukah bagaimana? Namun yang jelas, secara kasat mata, mungkin kita bisa mengatakan bahwa negara kita selama ini dari segi korupsi, dari segi hal-hal yang berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan di negeri ini, harus kita akui cukup memprihatinkan. Kalau demikian, keprihatinan terhadap terjadinya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Orde Baru, apakah sekarang ini telah berhasil kita mengikisnya?
Kita lihat saja apa yang terjadi sekarang. Jika belum atau hanya bertambah besar KKN-nya sekarang ini dibandingkan era sebelumnya, perlu kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sebab kalau kita bertanya kepada orang lain, bisa jadi orang lain menjawabnya ada yang malu, ada yang segan, ada juga yang tidak siap kita menerima jawabannya karena kita menganggap si penjawabnya itu melakukan fitnah, menjelek-jelekkan, tendensius, iri, dan lain sebagainya. Namun yang jelas harus kita mengakui bahwa negeri ini di era sekarang ini belum mampu mengikis, mengusir, meminggirkan KKN dari negeri ini. KKN sangat erat kaitannya dengan contoh teladan dari para pejabat. Sebab KKN itu sulit kalau yang melakukannya orang yang di luar pemerintahan. Yang paling berpotensi bisa melakukan KKN adalah orang yang di dalam pemerintahan. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang di dalam pemerintahan itulah yang punya kesempatan mengambil kebijakan, mengambil keputusan. KKN sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Ngeri sahabat sekalian kalau tidak kita sadari juga bahwa negara kita sekarang ini bukannya berkurang KKN-nya, tetapi bertambah banyak malah KKN-nya. Kalau di era Orde Baru ataupun di era Orde Lama, kita tidak mendengar dia jadi pejabat, anaknya harus juga jadi pejabat. Dia jadi gubernur, anaknya harus jadi gubernur sesudah dia. Dia jadi bupati, anaknya harus jadi bupati sesudah dia. Dia jadi wali kota, istrinya harus jadi wali kota sesudah dia. Sulit kita dengar. Paling-paling dulu di era Orde Baru, kalau suaminya jadi gubernur, istrinya jadi anggota MPR. Itu yang banyak kita dengar waktu itu. Tetapi sekarang ini bukan begitu lagi. Sudah benar-benar tidak ada lagi rasa malu kalau melakukan KKN di era sekarang ini. Tidak ada lagi rasa malu. Malu akan disebut orang, malu akan dipergunjingkan orang, malu akan diperkatakan orang di belakangnya karena perbuatan KKN-nya itu betul-betul kentara. Karena perbuatan KKN-nya itu betul-betul nyata. Tidak ada rasa malu. Malah bangga. Kalau ini tidak cepat disadari, kita khawatir bahwa negara kita ini lama-lama nanti akan semakin dipandang sebelah mata oleh negara-negara lainnya di dunia. Kenapa kita dipandang sebelah mata? Karena negara lain bisa saja memandang bangsa ini atau negara ini tidak peduli dengan etika dan moral. Negara ini atau bangsa ini menyepelekan akhlak, budi pekerti, dan sikap mental yang baik. Padahal di negara luar dia sangat menghargai itu. Dan yang sangat ironis sekali, negara luar yang sangat menghargai itu tadi, dia tidak punya Pancasila. Kita punya Pancasila yang merupakan pedoman hidup bagi kita di dalam berbangsa dan bernegara.
Pancasila itu dasar dari negara kita. Kita berketuhanan. Kita berperi kemanusiaan. Kita berpersatuan. Kita berkerakyatan. Kita berkeadilan. Tetapi dalam kenyataannya kita sepertinya tidak bisa mengikis KKN dari bumi kita ini. Malah bukan mengikis, tapi menambah KKN. Sehingga dengan demikian kentalnya KKN, terbongkarlah sekarang berbagai kasus yang berkaitan dengan korupsi, berbagai kasus yang berkaitan dengan pencucian uang, berbagai kasus yang berkaitan dengan jual beli narkoba secara bersama-sama, dan banyak lagi. Semua itu tadi kalau kita kaitkan dengan KKN, berkelindan dengan KKN, dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kasus Sambo, apakah di sana tidak ada kolusi, korupsi, atau nepotisme? Kasus Teddy Minahasa, apakah di sana tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kasus pajak tentang Rafael, apakah di sana tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme? Kasus dana 300 triliun yang dimunculkan oleh Menko Polhukam, apakah di sana tidak ada bau-bau dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme? Jadi pokok persoalannya adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu yang tidak bisa hengkang dari bumi persada ini. Padahal itulah tonggak perjuangan bangsa ini dulu menumbangkan Orde Baru. Karena rakyat saya itu sudah sangat jijik melihat KKN di era Orde Baru itu. Sahabat BN, memang sungguh sangat memprihatinkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.